Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seluruh beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa kembali bersua di mungkin momen yang ditunggu-tunggu. Karena di sela-sela kesibukan mungkin kita tidak bisa datang ke majelis-majelis pengajian, ke majelis-majelis ilmu, maka sekarang majelisnya ada di YouTube. Nah, mudah-mudahan apa yang akan dibicarakan hari ini tentunya ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum saya lanjut atau kita lanjut ya, alhamdulillah kita masih tetap ditemani oleh guru kita Ustaz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah ya. Walaupun dalam keadaan yang penuh dengan perjuangan kayaknya. Sehat selalu. Kemudian ada Pak Uri. Assalamualaikum Pak Uri. Waalaikumsalam. Ya? Bukan Pak Uri, Pak Tung. Sama. Sehat ya Pak Tung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batiknya beda lagi nih, baru lagi kayaknya nih. Iya, setiap saya kesini batiknya selalu beda lagi. Apa punya toko batik? Ada di Pekalongan. butik Tung. Butik Tung. Alhamdulillah. Kayaknya nih mendekati hari yang istimewa, kayaknya banyak nih keluarnya ya. Bisa ngasih THR. Disesuaikan dengan pemasukan. Oke, kita tidak ngomongin batik ya dulu, tapi kita ngomongin sesuatu yang insya Allah ini mungkin bermanfaat dan pasti bermanfaat. Oke. Suatu ketika Rasulullah pernah didatangi oleh seorang hamba Allah ya yang berpakaian putih, bersorban putih, bahkan menurut riwayat itu wajahnya bercahaya. Duduk di hadapan Rasul dan bertanya tentang mahwal Islam. Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan sempurna. Kemudian bertanya lagi, mahwal iman, apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab tentang rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, tentu tidak akan dibahas semuanya nih. Satu yang mungkin barangkali ini menjadi pertanyaan buat kita tentang hari akhir. Kenapa? Karena semua orang pasti akan mengalami satu momen itu. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah dengan hari akhir itu? Iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena banyak orang atau banyaklah ya tidak menyadari tentang akan hadirnya hari akhir, sehingga banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada seharusnya. Nah, mungkin kita akan mencoba mendengarkan nasihat guru kita tentang bagaimana menyikapi hari akhir. Ya, kalau melihat dari zaman yang sekarang sudah mulai banyak bencana, bahkan di Saudi juga sudah mulai menghijau. Ya, Masya Allah, pokoknya sudah banyak banget ciri-cirinya tentang yaumil akhir. Nah, mungkin sebagai persiapan untuk menghadapi hari akhir ini, apa kira-kira guru yang harus kita lakukan ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang kalau yang namanya iman itu hanya seperti diingat kemudian diyakini dalam hati. Iman kepada Allah, ya saya punya Allah, kan gitu ya. Iman kepada malaikat, ya saya punya malaikat. Nah, iman kepada Nabi, kitab, kemudian qada atau qadar, kemudian iman kepada hari akhir atau kiamat ya. Nah, kalau iman itu biasa, yaitu iman itu ya hanya nyentel itu apa? Hanya sekedar tahu mengimani, atau umpamanya kalau belajar ilmu agama ya baru nyentel di sini gitu. Tapi kalau sudah mulai dikerjakan atau diamalkan, nah ini menjadi amal soleh. Itu dikerjakan, insya Allah kan menjadi amal soleh. Jadi kalau Allah menyuruh sholat, ya kita sholat. Allah menyuruh kita bayar zakat, bayar zakat. Allah menyuruh kita puasa, kita berpuasa. Allah menyuruh kepada kita untuk hormati orang tua, kita hormati orang tua. Kalau orang tua nggak cocok dengan kita, bicaralah dengan kata-kata yang baik.
Dan itu perintah-perintah Allah dan juga sudah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada saat iman terhadap hari akhir inilah yang banyak dari kita atau saudara-saudara kita Islam itu belum memahami penuh, tetapi hanya tahu aja isinya hari akhir itu apa ya, kiamat. Yang nanti mengalami kiamat siapa? Orang muslim ada? Enggak. Orang yang non muslim kan gitu ya. Memang ya itu tahu aja secara textbooknya tahu ya. Kemudian nanti pada saat kiamat itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian apa? Kemudian dihisab. Cara menghisab bisa sangat cepat, iya itu hanya Allah Ta'ala. Nah kemudian ada orang yang non muslim langsung di dalam Quran diceritakan langsung masuk neraka, sudah tidak ada hisab lagi. Nah bagi yang muslim nih, yang Islam nih, nah baru nih cara mengambil bukunya ada yang pakai tangan kiri, cara mengambil bukunya ada yang tidak melihat maksudnya tidak mau melihat, ada yang pakai tangan kanan. Dan senanglah yang mengambil bukunya dengan tangan kanan. Nah, tapi persoalannya adalah apakah dengan tangan kanan itu yang kita inginkan ada dalam akhirat? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita persiapkan umpamanya ada orang yang bilang kalau dia nanti besok tangan kanan berarti orang ini yang pinter-pinter nih, Yahudi nih, tangannya dipotong jadi besok di akhirat itu tangannya kanan saja kan gitu ya. Oh jadi tangan kirinya yang dipotong? Iya. Oke. Sebetulnya saya mencekam ini. Kalau ada orang yang nakal-nakal gitu, Iya. Memang di situ banyak diceritakan dalam Quran juga, ya, dalam riwayat-riwayat yang lain juga ceritakan bahwa nanti yang memberi syafaat adalah Rasulullah yang beri syafaat, betul. Nah, dalam Rasulullah memberi syafaat ini perlu diingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan syafaat kepada orang-orang Islam yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak serta-merta Rasulullah itu belusuan di neraka ngambil, enggak seperti itu. Gosok-gosok, enggak bisa. Jadi Allah itu sudah punya catatan mana yang nanti akan keluar sementara dari neraka, kemudian masuk lagi, keluar sementaranya agak panjang, kemudian masuk lagi. Nah, di titik orang yang keluar dari neraka, itulah yang baru diambil oleh Rasulullah. Oke. Jadi, salah satunya. Nah, siapa yang orang Islam yang bisa keluar dari neraka, kemudian dia sudah mulai melihat surga? Itu yang boleh diizinkan mendapatkan syafaat, bukan dari orang yang masih di dalam museha seperti itu diambil Rasulullah, bukan seperti itu. Jadi insya Allah orang yang dia sudah mulai melihat surga yang di depan itu dilihat, kemudian nanti waktu tertentu dia masuk lagi, disiksa lagi, tapi dia sudah mulai diizinkan untuk melihat. Dikabarkan lah istilahnya untuk melihat. Nah orang inilah kalau di dunia itu namanya asimilasi, Ustaz. Ya, jadi asimilasi. Orang yang sudah boleh untuk keluar, lihat dunia luar. Biasanya kalau sama polisi-polisi penjara ini, orang ini disuruh beli makanan, diperkenalkan. Seseorang yang dia itu mengimani tentang yaumul kiamah, ini harusnya pada saat kita di dunia itu malah mengingatnya di situ, yang kita tidak tahu halaman tulisan kita itu banyak amal soleh kita atau banyak dosanya. Itu yang harus kita ingat, bukan hanya sekedar iman. Bukan hanya sekedar iman terhadap hari akhir, bukan sekedar itu, tapi harus perjalanan untuk menuju ke arah sana ini harus disiapkan. Allah menyuruh watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kerjakan. Kita disuruh bertobat, kerjakan tobat itu. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, nah kita disuruh bersegera untuk mohon ampun, kerjakan. Terus jangan mohon ampun itu kalau ingat dosa baru mohon ampun, padahal dosanya banyak. Lah kalau ingat sekali mohon ampunnya sekali, dosanya itu ribuan. Lah ya nggak bisa, teruslah memohon ampun setiap harinya.
Tidak hanya cuma pada waktu kita itu sholat, selesai sholat kita mohon ampun. Lakukan terus menerus, kemudian berjanji sama Allah Ta'ala untuk tidak melakukan lagi. Karena istilahnya kalau taubatan nasuha itu kan mohon ampun, kemudian terus menerus, kemudian berjanji untuk tidak melakukan, dan itu nanti dinilai belajar. Kita harus belajar seperti itu. Kemudian juga bersyukur. Bersyukur ini juga jarang sekali kita kerjakan. Kita itu hanya kerjakan kalau mendapatkan sesuatu enak, itu mengucap alhamdulillah sudah benar, sudah nggak salah, benar. Tetapi hanya di titik itu kita mengucap. Kemudian sesuatu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk punya istri yang bakti sama suami, dalam bentuk suami yang menghormati istri, dalam bentuk anak-anak yang baik. Ini kan jarang kita syukuri sebenarnya. Cobalah bersyukur terus menerus, bersyukur terus menerus. Kalau memang satu-satu tidak mungkin bisa, bersyukurlah yang agak kompleks, yang majemuk istilahnya, yang banyak. Gimana? Ya alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah Engkau telah banyak memberiku nikmat dan karunia. Nikmat yang pemberian Allah, karunia yang kita dapatkan sekarang kita pakai itu karunia, insya Allah. Nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada diriku, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, yang Kau berikan pada diriku sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang aku tidak mampu menghitung satu persatu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ayo, dan ingat juga pada saat kita sudah melepas bersyukur, jangan lupa pada saat dulu kita diberi oleh Allah Ta'ala, ada ujub, ada riyah, ada bangga, ada sombong dari pemberian Allah. Ayo kita mohonkan ampun yang seperti itu. Ya Allah, jika aku kufur atas nikmat dan karuniamu, aku kufur, aku ujub, aku riya, aku bangga, aku sombong. Jika itu menjadi dosa di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosaku karena kufurku, karena ujub, riya, bangga dan sombongku. Astaghfirullahaladzim. Nah itu, lakukan itu terus-menerus setiap hari. Setiap hari kerjakan, karena itu yang nanti akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita mohon ampun, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita bersyukur atas nikmat atau atas karunia Allah, mudah-mudahan dari rasa syukur itu malah pahala-pahala syukur kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala menjadi amal soleh. Tidak perlu kita itu bicarakan tentang ya Allah aku sudah menyembah kepadamu, nggak perlu malu-maluin kalau yang itu. Insya Allah seperti itu. Jadi persiapannya paling tidak itu dulu. Di luar sholat ya, sholat itu harus kita kerjakan. Kalau sholat, puasa wajib dan sebagainya, kemudian hal yang wajib harus kita kerjakan lah ya. Insya Allah seperti itu. Baik, jadi persiapan untuk hari akhir itu atau hari kiamat itu tadi adalah mengerjakan sesuatu yang memang sudah diwajibkan seperti sholat. Ya benar. Ya, kemudian yang kedua bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga adalah bertobat. Nah, sekarang kalau misalnya kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi pemimpin yang baik, yang berakhlak, apakah itu juga termasuk daripada persiapan untuk persiapannya? Iya, cuma menjadi baik yang istiqomah itulah yang sulit. Karena pada saat umpamanya punya istri baik, lagi dilayani, oh kamu istriku solehah, titik itu. Tapi nanti beberapa menit belum tentu. Belum tentu seistiqomah pada saat kita dilayani. Sama seperti suami yang meladeni istrinya. Meladeni tidak ada persoalan kok. Rasulullah juga membantu istrinya, kan gitu. Meladeni dengan ketulusan hatinya. Nah, kalau kita sebagai suami, bisa nggak kita meladeni istri kita yang senantiasa selalu sujud pada Allah Ta'ala dan berbakti kepada kita? Bisa nggak kita itu meladeni kembali apa yang dia sukain, dalam arti yang tidak menjadikan sombong, ujub, riya, bangga dan sebagainya itu. Ayo kita lakukan, dan itu istiqomah. Nah, di titik itu sudah persiapan, dan orang tersebut pasti tahu dia tidak mengejar sesuatu duniawi. Apakah dengan bekerja itu juga persiapan untuk hari akhir? Iya. Kalau dia melakukan aktivitas duniawi bukan lillahi ta'ala, itu juga untuk akhirat.
Iya, tapi yang kiri. yang buruk ya. Yang buruk dia. Tapi kalau dia melakukan suatu aktivitas pekerjaan yang baik, niatkan lillahi ta'ala. Nah, terus niatkan lillahi ta'ala. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Terus menerus kita lakukan dengan istiqomah terus. Nah, ini persiapan akhirat yang baik. Oke, berarti menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga pikiran itu termasuk salah satu persiapan. Jelas. Fabirahmati minallah lintalahum walau kunta fadon qalidal qalbi lang fatu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu kalau agak panjang. Jadi diceritakan maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Perintah tidak Ustaz? Perintah. Berarti wajib nggak itu? Wajib. Okay. Kalau kita sebagai seorang Islam tidak kita bisa lemah lembut, selesai. Ada yang lemah lembut ditulis baik, ada yang tidak lemah lembut ditulis tidak baik. Nggak cuma tidak lemah lembut, kasar, arogan. Lah, ini kan jadi dosa dari mulut kita. Mulut kita kalau didata banyak yang jeleknya, nggak taunya. Walaupun tafadhon, qalidal qalbi lang fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan jauh dari sekitarmu. Dijelaskan. Berarti sikap keras dilarang oleh Allah Ta'ala. Hati kita kasar dilarang. Keras kepada siapa? Istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita yang seiman. Dilarang. Berarti sebetulnya kalau orang menyadari tentang hari kiamat itu bisa jadi bukan hanya sekedar lisan, pikiran, tapi juga bisa menjaga jempolnya ya. Ya, benar. Menjaga jempolnya. Iya benar. Karena sekarang kalau kita baca di medsos itu kan banyak sekali fitnah, banyak sekali gibah, menjelekan, menjatuhkan orang. Itu kan berarti orang yang seperti ini dia tidak percaya akan adanya hari akhir. Benar. Jadi kalau secara harfiahnya kelihatan dia percaya, tetapi secara iman dia rusak hari akhirnya. Iman hari akhirnya dia rusak. Oke. Dia tidak percaya dengan hari akhir. Dia tidak percaya dengan adanya malaikat. Dia tidak percaya adanya Allah yang menurunkan Quran. Dia tidak percaya pada nabinya. Kenapa? Rasulullah mengajarkan sesuatu yang baik. Kan seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi rusaknya iman seseorang. Apakah dia sholatnya itu bisa menjaga dia? Walau alam. Dengan kekusukan dia, walau alam saja. Walau alam, saya nggak tahu. Berarti tidak bisa seseorang itu mengandalkan sholatnya untuk masuk surga? Enggak. Yang untuk masuk surga rahmat Allah. Oke. Bukan sholatnya? Bukan rahmat Allah, Ustaz. Karena ada orang sholat kalau tidak dapat rahmat Allah nggak masuk surga juga. Masuk surga karena sholatnya nggak taunya untuk cari duit, biar kaya, biar istrinya ini, biar suaminya ini, biar anak-anaknya pinter semua, biar jadi semua. Sholatnya dia pergunakan untuk itu. Mana dari Allahnya? Itu dari sisi yang duniawi selesai dia. Oke, jadi kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, puasa kita, haji kita untuk masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Oke, tetapi tidak berarti kemudian ya udah kalau gitu nggak usah sholat aja. Nggak boleh. Makanya kita perbaiki yang sholatnya untuk duniawi, ayo lillahi ta'ala. Kan begitu ya. Berarti berpikir untuk hari akhirat. Iya. Ayo kita belajar ke arah sana. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana arti dari sholat dari ayat ini? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayo kita praktekkan. Kan gitu. Seorang yang melakukan sholat masih dia melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya tidak menjadi acuannya dia. Itu kuncinya. Jadi tidak bisa. Banyak kok saudara-saudara kita yang dia sholat, dia beribadah, dia berpuasa tapi korupsi. Iya. Kan gitu. Ada kok yang korupsi dari golongan atau kelompok-kelompok yang kelihatannya Islami. Ya ada tetepan. Bahkan korupsinya pun diminta doa sama anak-anak yatim agar berhasil. Iya Ustaz. Nah ini kan akhirnya merusak semuanya. Iya. Nah makanya di sini yang kita ketahui adalah
harus kita fahami, ngerenung dulu untuk hari kiamat, kemudian isinya nanti pada saat di padang mahsyar apa itu ngerenung dulu, kemudian ayo kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sholatlah karena Allah, kan seperti itu ya. Niat, kalau niat nggak usah dipikirin, niat itu dalam hati boleh, dan itu jelas yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau niat melalui mulut boleh, kan gitu ya. Kenapa boleh? Karena hatinya pasti ngikutin nih istilahnya, hatinya pasti mau sholat, hatinya masih mau seperti, tapi jelas karena Allah. Nah, di titik ini kita harus pahami bahwa oh berarti sholat kita harus kita jaga, bukan sholat yang kita jaga. Dari kita melakukan sholat harus belajar, ini mulut kita harus belajar untuk tidak ngomong sembarangan, tidak emosional, tidak ini, tidak ini. Otak yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, ayo otak kita itu berpikir yang positif, husnudon. Jangan suuzon terus, jangan suuzon terhadap diri sendiri, suuzon terhadap diri sendiri, nanti di dunia itu sudah kena skizofrenia dulu, kan gitu ya. Ayo kita berpikir positif, husnudon terus menerus. Nah, itu sama, tangan juga sama, sehingga dalam proses sehari-hari Allah nanti akan menitipkan sehat, Ustaz. Jadi Allah akan menitipkan sehat. Nah, itu salah satunya. Belum tentu orang sehat nggak punya dosa, iya. Tapi paling tidak kalau kita itu mengarah kepada tuntunan kita, Allah akan menitipkan sehat. Itu nomor satu. Oke, Guru. Ini kan di samping kanan kita ini ada Pak Uri, ya, ada gemeteran. Tentu semua kita ini punya masa lalu yang mungkin ada kadang-kadang lurus, kadang-kadang belok, ya, kan begitu. Nah, kemudian kenal dengan Ustadz kan udah dari tahun berapa tuh? Sudah lama lah. Sudah lama ya. Nah, itu apakah salah satu juga kesini-sininya itu sebetulnya adalah terfikirkan karena ingin persiapan untuk menghadapi hari kiamat itu tadi, atau gimana Pak Uri? Atau baru hari ini? Atau baru hari ini? Memang kalau kita memikirkan hari kiamat, semua manusia itu kan melalui satu peristiwa dulu, Ustaz. Ya. Yang namanya mati kan itu. Nah, ini yang kita tidak tahu kapan. Masya Allah. Jadi sebenarnya persiapan mati ini juga penting juga nih, sebelum nanti di akhiratnya dihisab. Mati itu kan ada yang mengatakan itu adalah kiamat kecil, sugro, kecil, ya. Kiamat kecil. Berarti sebetulnya kan selalu taklim dengan Ustadz, kemudian mengikuti yang disarankan Ustadz, itu adalah salah satunya untuk menghadapi kiamat besarnya itu juga. Gak berani jawab. Ya matilah kan. Matilah. Sebenarnya saya akan cerita gini. Tung itu sebenarnya nurut, Ustaz. Tapi nurut. Baik. Kalau urusannya dengan satu makan nurut. Ya. Oh, gitu ya? Iya, kalau makanan nurut lah ya. Nggak mungkin saya mau makan lontong, dia mau makan steak, kan nggak mungkin ya. Iya. Lontong semua. Ngikutin, ya. Cuma ya itu tadi, untuk menjadikan persiapan itu susah. Barangkali Tung sendiri juga mau ngomong apa sekarang kalau ditanyain gitu. Kan persiapan masih banyak dosa. Nah, itu kan baru ngaku sendiri dia. Nah, sebenarnya persoalannya itu kita itu nggak jelas-jelas itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala itu begini, Ustaz. Ini dosamu, kan itu. Ini amaliyahmu, amal solehmu. Kan nggak begini, Ustaz. Kita itu hidup itu masih meraba-raba. Betul ya? Nah, kalau kita itu hidup kita itu ini dosamu sekian, amal solehmu sekian. Kita itu hanya cuma ngejar itu tok, Ustaz. Iya. Tapi kalau memang Allah itu tidak menceritakan dosa seberapa, amal solehnya seberapa, itulah yang kita tekankan. Tekankan mulai hari ini, kerjakan semua yang baik itu karena Allah. Karena Allah itu sudah menjadikan amal soleh kita. Berarti dia sesungguhnya sudah mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Jadi dalam mempersiapkan akhirat kita harus benar-benar serius. Kayak umpamanya tadi fa'fu anhum. Kalau kita artikan maafkan mereka, perintah enggak? Perintah. Tapi kebanyakan tidak melaksanakan. Loh, kan gitu. Itu kuncinya. Jadi kesulitan kita itu dari yang kecil ini udah kesulitan loh kita itu. Kenapa kalau saya lagi jengkel tuh malah saya marah,
Padahal dia salah. Mbok yang pertama itu udah ingat Allah, istighfar untuk diri kita, istighfar. Setelah tenang puji Allah, puji Allah. Setelah tenang maafkan mereka. Begitu aja. Tapi kebanyakan rata-rata kita enggak bisa. Padahal itu perintah. Berarti imannya itu, keyakinan tentang hari akhiratnya itu, hari kiamatnya itu masih sangat tipis. Ya itu untuk kita ya. Ya memang tipis akhirnya Ustadz. Padahal di dalam Quran itu kan banyak perintah sebenarnya yang harus kita kerjakan. Selain itu sejarah atau cerita ya kan gitu ya. Nah intinya adalah bagaimana persiapan kita untuk kiamat sughra ataupun kiamat yang kubra. Ini emang jelas kalau kiamat kubra orang Islam tidak masuk di kriteria itu. Nanti orang Islam sebelum kiamat kubra nanti diambil oleh Allah Ta'ala melalui angin yang keluar dari ketiak sehingga ditidurkan di titik itu. Riwayatnya dalam salah satu hadis, ditidurkan berarti orang Islam mati semua. Tapi kategori yang seperti itu Islamnya yang seperti apa kira-kira Guru? Karena kan sekarang gini, banyak orang yang mengaku Islam tapi sebetulnya perilakunya tidak mencerminkan orang Islam. Ya, kalau ini sekarang ya banyak seperti itu. Makanya tugas kita yang dakwah itu ya mendakwah yang begitu termasuk kepada diri kita. Termasuk kepada diri kita karena tetap kita mengajak orang itu nanti ke akhirat. Inti pelajaran agama di dunia ini sebenarnya akhirat intinya. Iya. Kan gitu. Suruh sholat perintah, suruh zakat perintah, suruh puasa perintah, kan gitu. Melakukan sholat sunnah itu juga dianjurkan sunnah. Diajarkan sunnah pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya kita kerjakan. Tapi pada saat suruh lemah lembut enggak, suruh memaafkan enggak, hatinya kasar ya, sikapnya keras ya. Nah di sini sebenarnya kalau nggak cocok dengan argumen orang lain, jengkel, bikin status, nyindir saudara yang lain dengan niat memang mau menjatuhkan. Itulah yang merusak besok akhiratnya dia. Itu ya seperti saya bilang dia, bukan kita ya. Saya nggak berani, nggak boleh seperti itu. Itu dosa. Dan kalau itu diikutin oleh, kalau dia seorang pendakwah, diikutin oleh jamaahnya, diikutin oleh taklimnya, itu akan menjadi dosa jariyah. Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Oke. Iya kan? Iya. Bang Jai, mungkin ada pertanyaan tentang masalah ini yang barangkali ingin ditanyakan Bang Jai sebagai pribadi yang ya pasti akan ke sana juga gitu. Iya. Sebenarnya saya masih diselimuti oleh permasalahan kiamat sugro. Yang kiamat sugro adalah kematian seseorang ya, bukan di hari kiamat secara global. Nah, kita menganggap umur kita masih panjang terus, padahal umur manusia di zaman Rasulullah di akhir zaman ini antara 60 sampai 70 rata-rata, seperti yang Rasulullah bilang. Bang Jai udah berapa sekarang? Deketin 60. Deketin 60, masih jauh berarti aman. 60-70. Lanjut Bang Jai. Jadi bagaimana menebus kesalahan-kesalahan yang lalu, tapi waktu yang diperlukan untuk menebus yang puluhan tahun cuman beberapa tahun ke depan. Itu kesibukan yang harus dihadapi. Nah, pertanyaan ke Ustadz, bagaimana Ustadz kesibukan untuk memperbaiki atau menebus yang masa lalu itu dengan waktu hanya beberapa saat ini? Seandainya bisa tuh seperti apa tuh Ustadz? Bisa dan tidaknya insya Allah itu Allah yang mengetahui ya Ci ya. Jadi bisa apa tidak Allah itu. Nah bagi kita memang kita kejar. Jadi istilahnya kita kejar untuk diri kita. Ingat fastabiqul khairat itu jelas. Jadi kita harus punya planning untuk mengejar.
Makanya kalau tadi saya cerita, kalau kita tidak bisa memohon ampun tentang dosa satu persatu, cobalah global. Ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa yang aku lakukan sejak akhir balikku hingga saat ini, di mana aku selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu. Ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ulangi doa itu, ulangi dengan tenang di sini. Mudah-mudahan dari salah satu doa itu Allah memberikan hidayah, sehingga nanti biasanya hidayah itu diingatkan dengan dosa yang lumayan cukup besar biasanya. Nah, kalau sudah diingat, loh kok saya ingat ini, ini kayaknya bisa besar, dan itu memang diantara ini itu yang besar, baru itu fokus doa di situ. Ampuni ya Allah aku yang ini, ampuni aku ini ya Allah, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat yang itu terus. Nah, itu hidayah dari Allah Ta'ala, petunjuk untuk menyelesaikan demi menyelesaikan kesalahan demi kesalahan. Nah, itu salah satu cara. Kemudian tadi saya juga menceritakan bahwa bersyukur pun kita itu sangat jarang. Orang Islam bersyukur hanya sekilas saja, hanya 2-3 detik. Habis itu kita, nggak cuma orang Islam, kita memakai uang titipan Allah, memakai sarana-sarana Allah ini kita pakai untuk makan, untuk ini. Jarang sekali itu kita syukuri. Jarang sekali, padahal kita makan, kita ini. Makanya yang di situ saya mencoba mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri maupun saudara-saudara beriman lain, tetap syukuri itu, terus syukuri setiap saat. Tahu bahwa kita itu masih banyak kurang dalam bersyukur. Nah, mudah-mudahan kalau kita itu bertempur dengan kekurangan-kekurangan kita itu, mudah-mudahan hidayah Allah itu diberikan terus-menerus. Nah, dalam kondisi kita itu bertempur di dalam mohon ampun kekurangan kita, ataupun tentang rasa syukur kita, ataupun kufur kita dari yang dititipkan oleh Allah Ta'ala yang kita sebenarnya lupa sekian puluh tahun itu, kita tetap mohon ampun kekufuran-kekufuran kita. Jangan merasa kita hebat. Enggak, kita itu memang masih banyak salah dan dosa. Nah, di titik kita itu berjuang untuk memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada seseorang, bersyukur terhadap nikmat Allah, mohon ampun atas kekufuran, terus-menerus dengan niat karena Allah. Kemudian di waktu-waktu luang kita santai, kita ini mulut itu tidak akan kering dari muji Allah atau mohon ampun terus-menerus di dalam keadaan apapun, kecuali di tempat yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya, ini maksud saya seperti itu. Itu perjuangan kita untuk mencapai bahwa apakah ini sudah diterima atau belum sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diterima karena perjuangan kita itu terus-menerus kita lakukan. Apalagi dengan tidak mau melakukan hal yang buruk itu lagi, benar-benar tidak mau, menyesal, benar-benar menyesal istilahnya. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni, terus-menerus mengampuni. Persoalan masih sekian tahun lagi, serahkan sama Allah, karena kematian itu miliknya Allah. Kita tidak tahu, tapi kejar terus-menerus seperti itu. Nah, intinya adalah harus kita fahami bahwa untuk mempersiapkan tentang kiamat sughra maupun kiamat kubra, kiamat kecil atau kematian seseorang, atau kiamat besar nanti, atau memang itu selesainya dunia dan seisinya, itu memang sulit. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang dia hatinya akan tenang di hadapan Allah Ta'ala. Makanya bagaimana kita itu benar-benar belajar agama itu sungguh-sungguh, nggak cuma belajar hafal aja, kerjakan, karena yang dinilai itu nanti yang kita kerjakan sebenarnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sedulur beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang persiapan menghadapi hari kiamat dan hari akhirat, tentu ini tidak akan pernah selesai masalahnya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mungkin lebih banyak melakukan yang negatifnya dibandingkan positifnya. Tetapi tidak perlu berarti kemudian kita pesimis. Kita tetap optimis, lakukan apa yang kita bisa, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau dosa kita setinggi gunung, maka ampunan Allah lebih tinggi daripada itu.
Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kita siap atau tidak untuk itu. Karena iman itu tidak cukup diucapkan, tapi harus masuk ke hati dan dilakukan dalam perbuatan. Ketika kita ingin persiapan menghadapi hari kiamat, ya tentu bukan hanya sekedar sholat, bahkan sholatnya pun kalau tidak lillahi ta'ala berarti dia sebenarnya bukan persiapan untuk hari kiamat. Kan begitu. Tapi sholatnya, puasanya semuanya harus lillahi ta'ala, hajinya harus lillahi ta'ala. Dan kemudian kita harus menjadi ya hamba-hamba Allah yang baik, suami, istri, anak, siapapun itu, profesional dan sebagainya, tetap lakukan karena Allah Ta'ala. Itu adalah sebagai bukti persiapan. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Danu ini menjadi penyemangat kita untuk menghadapi hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat yang insya Allah ini hari akhirat itu ada awal tapi tidak ada akhir dan lebih panjang dibandingkan sekarang. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, ingat ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan mari kita akhiri dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adim wa atubu ilaih. Sampai jumpa lagi dengan Ustadz Danu nanti di episode yang berikutnya. Hari ini kita membahas rukun iman yang hari akhir, mungkin ke depan kita membahas yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar.